menjalankan bisnis ini, sehingga dalam waktu singkat sudah meraih peringkat FM 3. Langsung saja mari kita sambut MC kita, Bapak Putu Wenten. Oke, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Maklum usia udah 59, ngos-ngosan ya, baru segitu aja. Perkenalkan, nama saya Putu Wenten. Saya bangga sekali Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf, saya buka masker dulu. Biar tidak menyalahi prokes. Suaranya bergema ya. Napasnya nggak karu-karuan. Bapak Ibu, saya merasa bangga pada hari ini dan saya berbahagia sekali karena saya dipercaya oleh ivps.co.id untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Namun sebelum itu Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang belum join ya? Di sini ada nggak? Tolong berjari jari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ada lagi? 300 orang Pak Aris yang belum join. Luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Bapak Ibu, acara hari ini ya, yaitu ROS, Road to Success. Ya sebetulnya nama acara ini mungkin terlalu tergesa-gesa ya. Karena apa? Saya sudah ngebet sekali dengan Pak Aris untuk kita mencoba melakukan suatu pertemuan di sebuah hotel ya. Rasanya kalau di kantor terus bosan ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum acara dimulai Bapak Ibu, saya mohon yang membawa teman kecilnya, yaitu handphonenya, mohon dipindahkan dari nada dering ke nada gitar atau disilentkan saja. Ya. Jikalaupun nanti Bapak Ibu menerima telepon penting, ya kami mohon untuk diterima di luar ruangan saja, sehingga tidak mengganggu acara ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu untuk fokus 1 jam saja ke depan. Ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu menyimak acara ini yang disampaikan oleh presenter nanti, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang tentunya itu adalah keinginan kita semua. Ya, seiring berjalannya waktu Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, saya katakan mohon fokus 1 jam ke depan dan Bapak Ibu jangan berbicara di belakang, ya jangan ngobrol karena ini adalah masa depan Bapak Ibu kita semua. Setuju? Oke. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya bangga sekali dan saya sudah kenal dengan beliau, yaitu presenter kita, seorang bapak tapi masih muda ya. Tidak seperti saya sudah 59 hari ini Bapak Ibu. Ya, beliau masih muda. Dan sangat fokus sekali menjalankan peluang ini, ya sehingga dalam waktu singkat beliau sudah berperingkat di FM 4. Wah ini luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu ya sebelumnya ya. Nah, apa sih itu ROS? Road to Success adalah pemaparan sebuah peluang bisnis di era digital, ya. Jadi Bapak Ibu walaupun di antara Bapak Ibu mungkin ada yang gaptek tentang teknologi digital, nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Itu adalah masalah habit saja, kebiasaan saja. Sesuatu yang kita kerjakan dengan kebiasaan, pasti nantinya akan terbiasa. Betul nggak? Oke. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut presenter kita. Bangkit berdiri. Berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Aris Dianto. Saya sangat sekali kalau dengar lagu ini terus kita nyanyikan dulu sebentar. Ini my life, ini hidup kita. Kita mau kemana? Kita harus tentukan sendiri. Oke. It's my life. Anda yakin akan kehidupan Anda ke depan? Anda harus yakin. Anda pasti bisa. It's my life.
biasa ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya, saya ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali malam hari ini, saya buka aja ya. Malam hari ini begitu energiknya, begitu terasa sekali, sehingga saya jadi semangat sekali ya. Saya sama Mr. Kim jadi semangat juga melihat semangat yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Jadi ini wajib kita syukuri, kita asunggara ya sama Sang Hyang, sama Tuhan, bahwa kita sampai detik ini dikasih kesempatan untuk bisa bertemu kembali di saat-saat seperti ini. Ini momen yang sangat luar biasa, yang sulit sekali untuk kita dapatkan lagi. Karena kita nggak tahu hari esok akan terjadi seperti apa, kita nggak akan tahu. Ya, oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Selamat malam. Saking semangatnya, jadi saya udah mau mulai bicara aja ya. Emang ini susah, mulut saya direm susah banget. Saya pengen kunci tapi susah, gitu ya. Maunya bicara terus. Oke, terima kasih pada Mr. Kim yang sudah hadir. Beliau adalah founder owner IPFS.go.id. Berikan aplaus kepada Mr. Kim yang sudah hadir. Presiden Direktur IPFS. Ya. Oke, dan juga kepada teman-teman semua, leader yang hebat-hebat ya, yang dia bisa saya sebut satu persatu. Ada Pak Nenga, ada semuanya ya. Susah saya sebut satu persatu. Ada Pak Kadek, ada Pak Cok, ada Bu Herbie, ada mana lagi? Banyak lah. Pokoknya saya banyak sekali orang-orang hebat di sini. Dan semua juga Anda juga. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan yang keras ya. Luar biasa. Nah, jadi Bapak adalah, Ibu adalah orang hebat ya. Kalau saya cuma memberikan arahan aja. Jadi yang lebih hebat sebenarnya Bapak sama Ibu, bukan saya. Saya di sini hanya sebagai murid yang teachable aja, mau diajar sehingga saya bisa sukses ya, dan mau kerja keras. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aris ya, saya dari Jakarta, tapi saya sekarang udah tinggal di Bali. Saya sangat cinta Bali, I love you Bali ya, jadi saya suka sekali Bali, makanya saya sekarang tinggal di Bali. Kehidupan saya dulu sekitar ya 40 tahun yang lalu ya sama seperti kondisi yang sekarang ini ya. Jadi saya juga pernah mengalami kerja. Siapa yang sekarang masih kerja? Pasti ada yang kerja? Nggak ada ya. Nah, saya pernah mengalami posisi seperti menjadi seorang karyawan. Nggak enak sekali jadi orang karyawan, betul. Bukan saya panas-panasnya orang yang sedang bekerja, tidak. Tapi benar, saat itu saya harus pergi pagi, pulang gelap lagi. Jadi pergi itu pagi-pagi, karena di Jakarta tuh macet. Itu butuh waktu dari Cibubur itu ke Sudirman, itu butuh waktu 2 jam, 3 jam. Bayangkan, jadi saya harus berangkat pagi-pagi. Ya, jadi pergi gelap. Jadi belum ada matahari. Udah gitu di jalan kebut-kebutan, kayak orang main balap-balapan. Akhirnya macet di tol HW ya, di jalan tol macet, tersendat-sendat sampai akhirnya menuju kantor. Dan sialnya apa? Sialnya kalau pada saat kita lagi absen itu telat ya. Kalau telat tuh biasanya ada merahnya ya. Saya telat jam 8 tik udah merah lewat. Jadi saya telat 1 menit, merah juga. Jadi saya sering telat. Ya, jadi makanya saya nggak cocok jadi seorang karyawan. Habis itu saya memutuskan untuk saya cari apa ya yang peluang yang bagus nih. Wah, ada bisnis. Saya coba bisnis. Dulu saya main kontraktor. Saya jadi kontraktor pernah. Ya, saya tahu banget ya kontraktor. Tapi intinya bangkrut kontraktor itu, ya. Karena waktu itu ada kenaikan BBM saat itu 2004. Kenaikan BBM, jadi menyebabkan harga-harga lain pada naik itu ya. Nah, terus yang kemudian apalagi saya coba bisnis minimarket. Saya bikin minimarket bukan 1 tapi 8. Saya bikin 8 toko saya bikin. Ya, saya pikir wah ini enak nih yang namanya retail. Sering kali banyak. Wah, sering kali banyak kali sering. Ya kan? Saya bilang wah ini kaya juga nih. Ternyata enggak. Ternyata bangkrut juga. Saya bikin minimarket. Karena minimarket itu sehari itu harus punya omset 5 sampai 10 juta. Itu baru BEP aja, baru untuk operasional. Ada listrik apa segala macam, ada pegawai, ya kan?
Nah jadi nggak cocok, akhirnya saya bangkrut juga. Nah satu hal yang membuat saya menarik adalah saya diajak pada malam-malam seperti ini, saya diajak suatu bisnis, ya kan? Saya jual bisnis, ini apa ya? Saya lihat orang-orangnya ngapain ngumpul-ngumpul malam-malam ada di jingkrak ya, mau ketawa, pokoknya pada tepuk tangan. Akhirnya saya melihat, wah kayaknya menarik juga nih bisnis ya. Bisnis jaringan yang saya ikutin pertama kali waktu MW ya, waktu itu tahun 92 saya ikut. Saya coba, wah ternyata keren. Ya di sana saya lihat ada seorang bankir, Vice President Citibank join. Saya lihat lagi ada manajer bank, ada lagi mahasiswa, ada lagi mahasiswi, ada lagi anak SMA, ada lagi pengangguran. Jadi berbagai latar belakang. Wih hebat ya, kok bisa ya? Dan mereka membuktikan mereka berhasil. Nah di situ saya terbakar. Jadi saya berpikir gini, kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Saya akan buktikan. Dan itu terjadi ya. Hanya dalam itu 6 bulan, saya akhirnya bisa ke Hawaii, saya ke Amerika, saya ke Australia, saya dari MW ya, dan sebagainya lah intinya itu. Intinya singkat cerita, maksud saya apa? Saya kasih tahu ini bukan saya membanggakan diri saya, bukan. Artinya bisnis jaringan itu luar biasa potensinya besar. Nah apalagi jaringan kita yang sekarang ini potensinya di era digital. Kalau dulu produk aja kita hajar. Sekarang era digital. Nah kita kesempatan yang besar, yaitu apa? Bisnis era digital. Apa? Filecoin. Ini Filecoin luar biasa. Tadi saya cek ya sama Mr. Kim sama Mr. Lee, saya lihat, tahu gak? Jadi ini ada hubungannya ya. Jadi di Singapura aja sudah bikin data center Filecoin di Singapura. Dan dia mesinnya itu kalau nggak salah sudah berapa ratus petabyte. Hebat. Artinya udah 100 juta giga mesinnya itu, powernya dia. Jutaan mesin dia punya. Nah, ini ada hubungannya dengan bisnis ini, ya data center. Nanti ya saya ceritakan ya. Yang pasti kita juga jangan sampai kalah sama Singapura. Singapura berharap itu mereka orang Indonesia akan nyimpen servernya di Singapura. Mereka berpikir seperti itu, makanya bikin data center IPFS. Dia bikin sekarang ini besar-besaran. Nah, makanya itu nanti akan saingan kita. Dia nggak tahu, Singapura nggak tahu. Kita lagi mau bikin juga di Indonesia. Artinya yang tadinya mereka berharap nanti mereka dapat uang masuk dari negara Indonesia, nanti enggak. Nanti kita ngelola uangnya di negara kita sendiri. Itu hebatnya. Ya nanti saya jelaskan ya. Mungkin tapi sini udah ada yang udah join semua kan? Udah tahu ya? Oke. Ya oke. Sekarang saya saya sekilas saja tentang bisnis ini ya. Nah, Filecoin. Jadi Filecoin ini ternyata sudah semua membicarakan tentang Filecoin semuanya. Makanya dunia nih, ya. Nah ini. Nah, oke, next. Nah ini sih kayaknya nggak perlu ya. Saya yakin udah tahu semua sejarah mata uang. Oke. Belum ya? Ada yang belum. Oh begitu. Jadi kita mengenal sistem pembayaran. Nah nanti saya akan konekkan dengan cerita yang tadi saya ceritakan. Oke. Di sini ada sistem ya. Nah, dulu pertama kali transaksi dengan barter kali kita transaksi ya di sini. Habis itu muncul ada emas nih. Ada emas, logam, ada perak, ada perunggu. Nah, karena setiap transaksi berat bawanya, apalagi kalau beli rumah, misalnya dia mau beli rumah, berat sekali, berapa kilo dia bawa. Ya, perginya dari Singaraja ke Denpasar, berat kan? Kalau bawa emas gitu kan, zaman dulu kan. Akhirnya muncullah mata uang kertas ya gitu keluar. Jadi ini sudah punah nih ya. Nah muncul mata uang kertas. Nah pertama kali sekitar dinasti Ming itu ditemukan mata uang kertas sampai sekarang. Jadi yang sekarang ini mata uang kertas digunakan, dan ini pun nanti tidak akan ada lagi, akan punah. Taunya dari mana? Karena muncul uang elektronik ini keluar. Ya, ada OKP, ada Visa, ada Master. Nah ini akan digunakan. Ini tanda-tanda ini nggak akan dipakai lagi. Jadi berita buruk bagi orang-orang yang punya uang kertas. Ya, nanti kedepannya tidak dipakai lagi. Ya pasti nggak mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun ini, tapi mungkin 5 sampai 10 tahun, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya. Jadi ini akan tidak ada lagi nih. Nah semuanya nanti akan beralih ke sini. Oke, jadi nanti udah eranya era digital.
Nah, nanti bermuaranya di sini mata uang kripto. Jadi semuanya akan menggunakan mata uang kripto. Nah, ini adalah bukti bahwa nanti ke depannya kita akan memakai ini. Itu sudah tidak ada lagi semuanya, ya. Nah, sekarang seperti apa sih mata uang kripto? Mata uang kripto itu fisiknya tidak kelihatan, bentuknya tidak kelihatan, warnanya nggak tahu, wanginya juga nggak tahu. Itu namanya mata uang kripto atau mata uang digital. 2008 Bitcoin. Nah, sekarang berapa harganya? Sekitar saya cek tadi di Indodax harganya 680 juta per koin per kepingnya. Artinya kalau saat itu beli 100 aja pada tahun 2008, berapa modalnya cuma 100 ribu. 100 itu sekarang Bitcoin yang kita punya kalau kita jual sekarang jadi 68 miliar atau 70 miliar. Keren nggak? Hanya waktu 13 tahun. Itu maksud saya terjadi capital gain. Itu sejarah yang telah membuktikan. Jadi ini proven, bukti bahwa memang benar, itu benar. Dan makanya sekarang banyak pejabat-pejabat yang bermain Bitcoin. Banyak orang atas yang memberi Bitcoin. Nah, bagi kita, buat orang yang mungkin nggak punya uang banyak, mungkin berat kalau beli Bitcoin sekarang. Ya Pak, modalnya besar, susah. Oke, itu udah lewat. Kesempatan itu udah lewat kalau menurut saya. Nah, sekarang ada kesempatan yang kedua namanya Filecoin. Ya, jadi saya mau bahas tentang Filecoin. Nah, ini mungkin pembahasannya agak lebih dalam, ya. Nah, kenapa harus Filecoin yang harus kita kumpulkan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan emas? Kenapa bukan rupiah? Kenapa bukan dolar? Kenapa harus Filecoin sih? Apa sih hebatnya? Hebatnya Filecoin apa sih? Ya, apa sih itu Filecoin? Oke, kita akan bahas ya. Next, nah, Filecoin adalah ini solusi penyimpanan terdesentralisasi menggunakan blockchain untuk mengkoordinasikan jaringan node penyimpanan peer to peer. Oke, next. Nah, sejarahnya tahun 2021, sejarahnya 2017. Mana? Nah, ini harganya cuma $1 harganya. Sekitar 14 ribuan ya harganya, 14.500 per koin per kepingnya. Nah, Juli itu kemarin itu 1 juta per koin per kepingnya. Nah, sekarang udah 1.200.000. Bahkan nanti naik. Tahun ini diperkirakan $200 atau sekitar kurang lebih berapa ya? 3 juta lebih lah, kurang lebih ya tahun ini. Nah, tahun depan itu bisa $300 atau sekitar 5 juta tahun depan. Dahsyat ya. Nah, 3 tahun dari sekarang harganya itu bisa $1.000. $1.000 tadi saya udah bahas juga, di luar biasa. Nah, 6 tahun dari sekarang bisa jadi 10.000 US atau 140 juta per koin per kepingnya. Gila ya. Nah, coba bayangkan beli aja sekarang, beli Filecoin sekarang, nanti begitu harganya naik, Anda jual, untung, ya kan? Nah, itu akan terjadi. Nah, mungkin bertanya, ya oke, tadi yang di depan ngomong, ini termasuk koin menghayal gak? Atau ini koin sampah bukan? Saya jawab enggak. Kenapa? Karena dia punya fundamental. Jadi apa sih? Alasannya apa? Kenapa kok Filecoin bisa naik harganya? Apa alasannya? Oke, karena ini Filecoin punya IPFS. Kalau nggak ada ini, maaf, Filecoin nggak bisa bakal naik. Tidak akan, susah dia naik. Ya, jadi karena ada IPFS. Dan sekarang pertanyaannya, apa itu IPFS? Dan ini juga yang merupakan kita membedakan antara Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Ini yang membedakan. Oke, Bitcoin dia nomor 1. Oke, Ethereum nomor 2. Oke, BNB juga papan atas. Sekarang Filecoin urutan berapa di pasar dunia? Dia coba urutan ke 24, 23, 24, 20, begitu-begitu aja. Nah, itu Filecoin. Jadi apa bedanya sama yang di atas? Itu ya. Yang membedakan adalah itu IPFS, yaitu punya apa? Utility-nya, punya kegunaannya, punya fundamental, punya pondasi yang kuat. Pondasi kuat sekali, yaitu IPFS, ya. Oke, next. Nah, IPFS ini yang buat adalah John Bennett, ya, seorang anak muda namanya John Bennett. Dia lahir tahun 88. Jadi sekitar umurnya 33 tahun. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen punya mantu nih, boleh nih. Ya, ini anak muda, ya. Ya, dia ada John Bennett. Ya, bukan Pak Putu Enten Bennett ya. Jadi John Bennett ya. Jadi oke, ya, biar nggak terlalu tegang ya. Jadi ini ganteng ya, buat ya mungkin bagi yang wanita suka ya. Ya. Oke, jadi ini John Bennett, ini dia tahun 88 lahirnya. Jadi umur 33 tahun sekarang. Nah, John Bennett lulusan Stanford University IT. Jadi bahasa Inggrisnya jago nih. Iyalah orang Amerika ya. Jadi dia adalah
pinter komputer science si John Bennett. Nah dia tahun 2014 dia kumpulin, ini lulusan Stanford nih, weh Stanford University, alumni Stanford sini kumpul. Kita bikin yuk sebuah server yang aman, yang mana tidak bisa dihacker, bisa nggak? Oh bisa, oh oke. Nah dikumpulkan, akhirnya dirilis Januari 2015, keluarlah namanya IPFS, dibikin IPFS. IPFS singkatan Interplanetary File System, hubungan antar planet, sistem antar planet, keren ya. Jadi ini dibikin sama John Bennett, memang dirancang sama John Bennett, nanti ini buat komunikasi ke Mars, bener ya. Jadi nanti ke depannya kalau kita ke Mars misalnya, kalau kita panjang umur semua ya, kita ke Mars, kita kontak teman kita di bumi, halo misalnya, misalnya Pak Wayan ya, halo Pak Wayan, masih di bumi ya? Masih, saya lagi di Mars nih. Itu bisa pakai IPFS. Ini benar, nggak percaya kan? Oke, nanti ke depannya seperti bisa digunakan, ya kan? Nah, memang udah dirancang sama John Bennett. Nah, akhirnya dicobalah tahun 2015, dicoba sama Google, Facebook, semuanya oke semua. Nyimpan data di IPFS. Next. Ya, nah, next aja. Nah, ini dia. Jadi ini adalah penggantinya HTTP. Jadi nanti ke depannya HTTPS ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah Web 2.0 ya, Web 2.0. Yang namanya Web 1.0 itu HTTP. Nah, kemudian diganti lagi dengan Web 2.0 HTTPS. Nah, HTTPS juga nanti akan diganti dengan IPFS. Ya, jadi ini adalah sebuah server tempat nyimpen data yang secara desentralisasi. Itu IPFS. Oke, next. Nah, ini perbedaannya antara IPFS dan HTTP adalah keamanan sangat tinggi. Kalau IPFS biayanya lebih murah, kecepatan upload lebih cepat, dan yang bikin John Bennett. Jadi kalau HTTP ini yang bikin namanya Berners-Lee, ini orang Inggris. Jadi Berners-Lee ini yang bikin orang Inggris ya, yang bikin HTTP. Karena ini nggak aman, oke, disematkan di HTTPS dan nanti akan digunakan IPFS. Ini yang bikin John Bennett. Dan ini positif, positif, semua akan nanti gunakan ini. Bener, nanti bisa dicek di Google, di YouTube ya. Jadi ini positif. Dan ini yang membuat Filecoin bisa naik. Jadi alasan saya kenapa nanti Filecoin bisa naik karena ini. Karena nanti semua dunia akan menggunakan IPFS, pasti, udah pasti. Buktinya apa? Udah seluruh negara bikin data center IPFS. Ini yang tadi saya maksud. Semua negara sudah bikin, di Amerika sudah bikin, di Eropa sudah bikin, di Singapura pun. Tanya deh sama teman bapak ibu yang ada di Singapura, mereka sudah bikin data center IPFS. Artinya ini akan siap-siap digunakan. Pada saat siap digunakan, harga Filecoin naik. Nah, makanya kita akan berbahagia, bersyukur saat harga Filecoin naik, tapi bagi yang punya Filecoin. Kalau yang nggak punya Filecoin ya sama aja bohong. Oke, jadi sekali lagi kita akan senang, berbahagia karena disitu akan naik harganya. Ya kapan? Mungkin bisa 3 sampai 5 tahun lagi akan digunakan. Tapi ini seluruh negara sudah siap-siap bikin data center di IPFS. Sudah firm ya, boleh cek. Dan itu ada fisiknya, di Singapura ada. Dia bikin besar ya pabriknya. Dan kita juga akan bikin di Indonesia ya. Oke. Next. Ya. Mari kita panggil FM4, panggung milik Anda. Luar biasa. Jadi ya saya sih sebenarnya sedih ya. Sedihnya apa? Saya cuma sendiri. Ya, saya pengennya ngajak Anda semua berada di sini. Ya. Jadi sebenarnya suatu hal yang luar biasa sekali ya. Oh ya, saya Aris, alasan saya karena saya udah nggak ada pilihan lain, saya harus sukses, itu aja. Sukses atau sukses. Ya, jadi itu yang memotivasi saya sehingga sampai detik ini saya terus berjuang, siang malam presentasi. Jadi terus aja presentasi, kuncinya cuma banyakin presentasi itu aja ya. Karena apa? Kenikmatan kalau Anda jadi FM4, kenikmatannya akan dapat 2% dari total omset dunia dibagi jumlah mencapai FM4. Ya bayangkan nggak? Kalau FM4 itu luar biasa ya. Misalnya contoh ada 10.000 atau 20.000 box kali 2%-nya dibagi jumlah mencapai FM4. Kan keren. Kira-kira berapa itu Pak Aris? Ya, bisa ratusan Filecoin. Coba sombong dikit Pak Aris. Saya ingin Anda sukses di sini. Benar, demi Tuhan. Saya ingin Anda sukses. Saya nggak ingin Anda lama-lama.
Saya ingin cepat sekali Anda sukses. Oke, sukses buat Anda. Go Freedom! Berikan aplaus sekali lagi kepada Pak Aris Dianto. Saya benar-benar merinding, Pak. Jujur, baru kali ini ada presenter seperti motivasinya di Sukses Seminar, Pak. Ya, biasanya kalau artinya pertemuan setingkat ini, ya paling biasa-biasa saja seperti itu. Ya, beliau sampai meneteskan air mata. Bapak Ibu yang punya jawaban dalam hati kecil. Ya, apa yang disampaikan tadi, lihat anak Anda di saat tidur. Apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Ya. Baiklah Bapak Ibu, acara ini sudah selesai. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas, terima kasih Pak Aris Dianto sekali lagi. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, tanyakan lebih jauh, tanyakan lebih detail kepada pengundang Anda, ya. Dan jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Penyakit manusia yang paling brengsek apa Bapak Ibu? Malas. Menunda. Mani kan malu nggak cening dan lalu. Nih kurang aku mau sibuk nih. Kira-kira dulu bulanin, sudah dulu bulanin kan? Nah, setelah selesai 3 bulanan, ada lagi alasannya dan sebagainya. Ya, tinggalkan zona nyaman Anda dari sekarang. Tinggalkan Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih lagi sekali lagi. Tepuk tangan kepada Pak Aris Dianto, presenter kita. Dan terima kasih kepada good team player kita. Karena tanpa beliau, semuanya nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih tim operator Pak Wisnu. Ya, terima kasih announcer Bu Cinta. Dan yang lebih penting lagi adalah terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir di pertemuan pada hari ini. Ya, satu pesan saya buat Bapak Ibu, lebih baik Anda bekerja keras daripada bekerja keras untuk sesuatu yang Anda yakini daripada Anda menghabiskan waktu luang yang tidak jelas. Ya, selamat mencoba, sukses untuk kita semua. Go Freedom! Luar biasa, kita berikan kepada MC kita malam hari ini Bapak Putu Wenter. Terima kasih semuanya. Dan saya ucapkan saya mohon maaf sekali lagi kalau ada saya terlalu emosional, saya terlalu semangat sekali. Karena jujur saya pengen semua dari kita sukses, itu aja intinya.